Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan mencoba menyajikan suatu evaluasi pembelajaran, baik untuk evaluasi pembelajaran harian ataupun dalam format ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Langkah awal tentu saja Bapak Ibu silahkan mengakses Unidakul, kemudian login dengan user masing-masing, sehingga muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan langsung membuka atau mengakses mata kuliah mana yang akan kita buatkan atau kita sajikan evaluasinya. Misalnya saya coba mengambil salah satu mata kuliah di sini. Oke, setelah itu langkah awal Bapak Ibu silahkan mengaktifasi mode ubah. Di bagian ini kita klik lalu aktifasi atau hidupkan mode ubah agar Bapak Ibu bisa memberikan editing pada kelas Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya silahkan langsung mengakses section mana yang akan kita sajikan evaluasinya. Di sini saya sudah membuat suatu section khusus untuk ujian tengah semester. Di bagian bawah, oke, sudah saya siapkan suatu section untuk ujian tengah semester. Bisa Bapak Ibu hide dulu sebelum dilaksanakan ujiannya. Oke, di sini kita bisa menambahkan suatu aktivitas. Klik tambahkan aktivitas. Kemudian kita coba kali ini membuat dengan tampilan bentuknya kuis ya. Kita ambil kuis, kita klik lalu klik tambah. Oke, maka akan muncul penjelasan awal untuk kuisnya. Silakan Bapak Ibu isikan, ini identitas umum untuk kuis yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Misalnya saya tuliskan di sini UTS Sains Terapan karena ini adalah mata kuliah Sains Terapan. Tanda bintang di sini menunjukkan bahwa ini wajib diisi. Jadi setiap yang bertanda bintang wajib kita isikan. Nah, berarti untuk poin deskripsi poin kedua karena tidak ada tanda bintangnya artinya ini opsional, boleh diisi, boleh dikosongkan seperti itu Bapak Ibu. Namun jika diisi mohon diklik tampilkan di bagian ini. Jika tidak maka boleh dikosongkan. Lalu Bapak Ibu bisa memberikan editing pada timing. Silahkan disetting kapan akan diberikan kepada mahasiswa. Kita aktifkan dahulu. Lalu kita bisa edit tanggalnya. Kapan diberikan, misalnya tanggal 8. Kemudian waktunya, misalnya kita mulai dari jam 9. Berakhir mungkin dalam 2 jam. Silahkan diaktifasi, silahkan diedit di bagian ini. Di hari yang sama, kemudian tanggal jamnya jadi jam 11 maksimal. Jadi ada 2 jam untuk mengerjakan evaluasi ini. Lalu Bapak Ibu bisa simpan dan tampilkan. Oke, kita mulai edit quiz di bagian ini. Kita coba edit quiz, klik di edit quiz. Maka akan tampil tayangan seperti ini. Langkah awal kita tentukan dulu skor tertinggi untuk kuis yang akan kita berikan Bapak Ibu. Jadi misalnya poinnya maksimal 10 atau biasanya 100. Kalau 100 maka saya tuliskan di sini 100. 100 untuk skor tertinggi. Kemudian kita bisa klik juga di bagian ini, kocok pertanyaan, artinya soalnya akan hadir dalam bentuk random. Siswa yang satu dengan siswa yang lain, mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain, akan mengakses dengan urutan soal yang berbeda-beda jika kita mengklik bagian ini. Oke, bagian ini saya rasa cukup bagus untuk kita terapkan agar mahasiswa kita tidak cenderung menghafal dengan soal-soal yang sudah kita berikan gitu ya. Silakan diklik. Kemudian kita bisa menambahkan soal. Saya coba di sini menggunakan a new question. Kali ini kita akan mencoba soal dengan tipe numerical. Oke, silakan Bapak Ibu klik numerical. Tipe ini digunakan untuk memberikan soal yang bentuknya uraian, namun mengandung perhitungan di dalamnya. Jadi misalnya untuk soal-soal statistik, matematika, atau lain sebagainya yang ada perhitungan di dalamnya, tapi bentuknya adalah esai atau uraian seperti itu. Kita klik numerik lalu tambah. Oke, akan muncul tayangan atau tampilan seperti ini. Kita bisa isi satu persatu. Kita mulai dari nama soal.
Ini silahkan bebas formatnya mau seperti apa, namun saran saya silahkan tuliskan nama yang memberikan ciri khas untuk satu soal tertentu. Sehingga nanti ketika soal ini masuk ke bank soal Bapak Ibu semua, dapat dengan mudah diidentifikasi jenis soalnya seperti apa atau namanya tadi apa begitu. Misalnya saya tuliskan di sini untuk menghitung mol suatu zat. Untuk teks soal Bapak Ibu bisa langsung ketik di sini ataupun bisa mengcopy dari teks soal yang sudah Bapak Ibu siapkan di aplikasi yang lain. Misalnya di sini saya sudah menyiapkan soal di aplikasi lain. Tinggal saya ambil. Dan saya copy, misalnya untuk soal nomor 1, saya kopikan dan tinggal dipaste ke sini, ke bagian teks soal. Oke, maka akan muncul. Jadi tidak perlu mengetik ulang semua yang sudah Bapak Ibu tuliskan di file lain. Seperti ini, tinggal kita cek bagian mana yang mungkin hilang. Di sini untuk subscribe sudah tersetting sebagaimana di aplikasi yang lain tadi. Untuk tanda panahnya, kalau tadi di bagian ini ada tanda panah, ternyata di bagian soal ini hilang, maka perlu kita tambahkan. Bapak bisa menambahkan simbol, silahkan klik di bagian ini, di bagian paling kiri, ada more button, silahkan diklik, lalu akan muncul pilihan yang banyak sekali. Di sini kita bisa menambahkan simbol-simbol atau karakter tertentu. Ini untuk equation atau persamaan matematis. Di sini untuk karakter atau simbol-simbol kita bisa ambil di sini. Di sini juga untuk table dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu klik di bagian ini untuk mengakses karakter. Kita memerlukan tanda panah tadi, maka kita ambil misalnya tanda panah ini. Oke, jadi soalnya seperti ini, tidak perlu diberi nomor Bapak Ibu karena nanti kita akan menghadirkannya random ke mahasiswa kita. Oke, setelah itu silakan diisi. Ini adalah skor jika dijawab dengan benar. Kalau tadi poinnya maksimal adalah 100, maka mungkin kalau saya menginginkan ada 10 soal di kuis ini, artinya satu soal ini poinnya misalnya 10. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan dituliskan umpan baliknya, ini adalah opsional, boleh dituliskan, boleh dikosongkan. Kemudian untuk jawaban, silahkan dituliskan. Jadi untuk soal ini misalnya dari soal berikut, misalnya jawabannya adalah 0,65. Untuk tanda koma Bapak Ibu silahkan gunakan tanda titik. Jadi bukan tanda koma seperti ini ya, tapi menggunakan tanda titik. Karena sistem ini mendetek titik sebagai koma begitu. Jadi 0,65, kemudian errornya bisa kita tuliskan, misalnya errornya adalah 0,01. Artinya mahasiswa kita bisa memberikan jawaban dengan rentang nilai dari 0,64 sampai 0,66 karena errornya bisa 0,01. Kemudian kita berikan skornya, jika ini jawaban yang benar maka 100, seperti itu. Selanjutnya untuk umpan balik boleh diisi, boleh dikosongkan. Untuk answer to di sini boleh Bapak Ibu isikan jika ada jawaban yang lain selain 0,65. Jika tidak ada, maka cukup diisi salah satu saja. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan di bagian bawah kita akses ada unit handling dan unit di sini. Pertama kita setting dulu di bagian unit handling. Bapak Ibu bisa menyertakan peraturan di sini kepada mahasiswa bahwa jawaban yang diberikan harus disertakan dengan satuan atau unit dari perhitungannya. Misalnya kalau untuk soal saya yang saya berikan di sini tadi, pertanyaannya adalah berapa mol gas yang dihasilkan, maka satuannya yang diinginkan tentu saja adalah mol. Maka siswa atau mahasiswa kita harapkan menjawabnya wajib menggunakan satuannya. Di sini kita setting di bagian ini unit handlingnya, kita bisa buat menjadi opsi yang ketiga, yaitu the unit must be given and will be graded. Artinya apa? Artinya bahwa ketika mahasiswa tidak menyertakan satuan, kita bisa mengurangi skor atau poin yang diperoleh dari soal ini, walaupun jawabannya benar gitu. Tetapi tidak ada satuan, nanti skornya bisa kita kurangi. Di sini ada bagian penalti, kita bisa mengurangi berapa
angka yang akan kita kurangi jika siswa atau mahasiswa tidak menyertakan unit atau satuan dari jawaban yang dia berikan. Bentuknya di sini adalah persentase, artinya kalau kita menuliskan 0,1 berarti 10% dari skor total. Kalau tadi skor totalnya adalah 10, maka 0,1-nya adalah 1. Artinya kalau dia tidak menyertakan satuannya, maka akan dikurangin 10% dari skor totalnya. Kemudian di bagian ini ada text input element, kita bisa tuliskan bentuknya berupa mahasiswa menulis sendiri, input sendiri, atau bentuknya multiple choices ataupun drop down menu. Di bagian ini saya menginginkan mungkin dia menulis sendiri satuannya yaitu mol. Kemudian di bagian ini kita juga bisa men-setting, atau di units go ini kita bisa men-setting satuannya terletak di sebelah mana angka, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dalam soal ini berarti nanti satuannya ada di sebelah kanan. Tapi untuk Bapak Ibu yang menyiapkan soal mungkin bentuknya adalah satuan mata uang, maka silahkan pilih setting atau pengaturan untuk unitnya yang berada di sebelah kiri angka. Oke, di bagian ini saya pilih untuk bagian kanan. Kemudian di bagian unit, Bapak Ibu silahkan isikan unit apa yang diinginkan untuk jawabannya. Karena tadi soal saya bentuknya adalah mol, maka silahkan tuliskan mol di sini seperti itu. Jika sudah, maka bagian bawah bisa kita abaikan, kita bisa langsung simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan. Oke, kita simpan perubahan dan kita akan lihat tampilannya menjadi seperti apa. Bisa Bapak Ibu pratinjau di bagian bawah. Oke, ada pratinjau atau pratampil di sini, silahkan diklik. Kita akan melihat tampilan yang akan dilihat oleh mahasiswa kita. Oke, di sini ada pratinjau. Nah, ini adalah soal yang kita buat tadi. Kemudian ada kolom untuk menuliskan jawaban. Kita coba misalnya memberikan jawabannya tadi harusnya 0,65, kita tuliskan 0,64. Oke, seperti ini. Kemudian ketika mahasiswa tidak menuliskan mol, kita coba kirim dan selesai, maka dia akan memberikan feedback bahwa jawabannya benar tetapi tidak menuliskan unitnya atau satuannya, sehingga skornya berkurang. Harusnya totalnya 10 menjadi hanya mendapat 9 skor saja, seperti itu. Baik, itu misalnya untuk soal dengan tipe numerik. Jika sudah oke, maka kita bisa simpan perubahan. Bapak Ibu, di sini kita telah memiliki satu soal dengan tipe numerik. Kita akan mencoba membuat dengan tipe soal yang lain. Kita tinggal klik add di bagian ini, kemudian pilih a new question. Kita bisa ambil, sekarang saya akan coba misalnya menggunakan calculated. Silahkan diklik calculated, kemudian klik tambah di bagian bawah. Oke, jadi tipe calculated dengan numerik mirip tapi berbeda Bapak Ibu. Jadi sama-sama bisa digunakan untuk soal uraian yang ada perhitungan di dalamnya, tetapi penggunaannya akan berbeda. Kalau di numerik, kita bisa menggunakannya untuk soal yang angka-angkanya sudah pasti, tetapi untuk di calculated kita menggunakan soal yang memiliki pola yang sama, misalnya suatu perhitungan dengan rumus tertentu, maka kita tinggal masukkan rumusnya nanti, sementara angka untuk perhitungannya tidak perlu kita tuliskan karena akan dirandom secara otomatis oleh sistemnya. Kita tinggal mengatur berapa rank angka yang akan muncul pada pola rumus yang akan kita gunakan. Kita akan coba di sini misalnya sama seperti tadi, kita tulis dulu nama soalnya di sini. Misalnya saya buat di sini untuk menghitung molaritas. Oke, kemudian teks soalnya sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa menuliskan langsung di sini atau mengcopy dari file lain. Saya akan coba di sini dengan mengetiknya. Misalnya kita tuliskan soalnya berapakah molaritas larutan yang dibuat dari 5 mol zat X yang dilarutkan pada 2 liter air, pada 2 liter pelarut misalnya. Pelarut jika volume awal diabaikan, volume awal
diabaikan. Oke, di sini kita punya angka 5 mol dan angka 2 liter untuk perhitungan yang akan kita buat dalam soal ini. Tapi untuk tipe calculated kita tidak perlu menuliskan angkanya secara tepat seperti ini. Kita ganti menjadi satu variabel yang nanti akan dirandom oleh sistem berapa angka yang akan muncul. Jadi angka 5-nya kita hapus saja seperti ini. Kemudian kita ganti dengan variabel soal. Jadi tinggal kita buat menggunakan kurung kerawal seperti ini. Misalnya untuk mol saya buat simbolnya N, kita tutup kurung seperti ini. Untuk variabel yang satunya sama, kita hapus angkanya. Kemudian kita sajikan menjadi variabel dalam kurung karawal seperti ini. Saya beri simbol V. Simbolnya terserah Bapak Ibu, yang penting penulisannya konsisten seperti itu. Baik, berikutnya kita bisa melanjutkan. Jika soal telah kita tuliskan, kita bisa bergeser ke bagian bawah. Kita bisa buat skor sama seperti sebelumnya. Berapa skor untuk soal ini? Misalnya saya tuliskan di sini 10 untuk skor soal ini. Kemudian di bagian bawah ada umpan balik, bisa kita lewati atau bisa kita tuliskan, silahkan Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang berbeda dengan bagian sebelumnya. Jadi ketika di numerik nanti jawabannya adalah pasti, sementara di calculated di sini kita tidak menuliskan angka pastinya. Kita cukup menuliskan hubungan antara variabel yang tadi kita sebutkan di soal, kemudian kita tuliskan hubungannya di sini sebagai suatu rumus atau formula. Kalau di atas tadi kita punya dua variabel, yaitu variabel N dan variabel V di sini, maka kita tinggal menuliskan hubungan antara keduanya di bagian formula. Nah, kita ketahui bahwa molaritas itu adalah hubungan dari mol dibagi dengan volumenya. Kita klik V seperti ini, oke. Jika sudah, jangan lupa nilainya kita tuliskan 100 jika benar. Oke. Lalu di bagian bawah ada toleransi. Bapak Ibu silahkan diisi berapa toleransi errornya yang mungkin kita berikan kepada mahasiswa. Di sini ada tulisan angkanya dan sebelah kanan ada tipenya. Ada 3 tipe di sini, ada relatif, ada nominal, dan ada geometrik. Kalau kita gunakan relatif, yaitu angkanya adalah persentase. Jadi kalau 0,01 artinya adalah 1% kesalahan. Kita bisa memberikan 1% rank angka dari angka yang seharusnya jawaban yang dihasilkan dari perhitungan rumus ini. Kalau kita ganti menjadi nominal, maka itu adalah angka yang tepat untuk selisih. Berapa angka yang tepat untuk selisih angka dari perhitungan rumus ini, seperti itu. Di sini saya lebih senang menggunakan tipe yang relatif, karena lebih mudah bagi kita menentukan berapa persen errornya kepada mahasiswa. Misalnya saya tetapkan persen errornya adalah 0,05, seperti itu. Oke, kemudian jika sudah, Bapak Ibu bisa pindah ke bagian bawah. Di sini ada unit handling dan ada unit, persis seperti bagian numerik tadi. Bapak Ibu bisa menentukan apakah menggunakan ketentuan unit atau satuan yang harus disebutkan mahasiswa ataupun tidak. Persis seperti bagian numerik sebelumnya. Jika sudah diatur, maka Bapak Ibu bisa mengklik bagian simpan perubahan di bagian bawah. Kita klik. Nah, ini perbedaan antara soal calculated dan numerik. Di calculated kita punya wildcard. Jadi yang variabel yang sudah kita sebutkan tadi ada 2 variabel, ada variabel N dan variabel V. Kita bisa tetapkan di sini berapa rank angka yang mungkin muncul untuk kedua variabel tersebut. Jadi walaupun kita tidak menyebutkan angka pastinya di soal, nanti soal akan merandom sesuai dengan rank angka yang kita tuliskan. Oke, kita coba buat. Di sini bisa diklik next page. Lalu kita tentukan berapa range angkanya. Misalnya untuk variabel N, saya buat misalnya angkanya adalah range-nya 3 di sini. 3 dengan rank angka 1 sampai 10. Kemudian begitu juga dengan variabel V-nya, mungkin saya buat dari 2 atau 1 mungkin ya. 1 rank angkanya dari 1 hingga 10, artinya maksimal angkanya bisa 1 atau sampai ke 10 seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu harus menambahkan 1 set angka lagi. Jadi minimal ada 2 set angka. Kita klik tambah di sini.
kita setting seperti tadi persis, hanya saja ini untuk angka dengan seri yang lain. Kita buatkan misalnya di sini 5. Untuk yang bawah kita tulis misalnya, kalau tadi 1 sekarang saya buat 2. Range angkanya masih sama, minimum 1 dan maksimumnya ada 10. Jika sudah, kita bisa klik simpan perubahan atau mau di pratampil dulu, silahkan kita klik pratampil. Nah, jadi ini yang akan muncul nanti di halaman mahasiswa. Yang akan dilihat oleh mahasiswa ada soal. Kemudian kalau tadi kita tidak menuliskan angka sama sekali, di soal ini sudah muncul secara random dari range angka yang tadi kita tuliskan gitu ya. Jadi angka 8,5 dan 2,4 ini ditentukan dari sistem, sehingga setiap mahasiswa yang nanti menemukan soal ini akan mendapati angka yang pasti berbeda dengan yang lainnya, sehingga memudahkan kita memastikan bahwa mereka tidak melakukan cheating atau menyontek dengan teman yang lainnya. Sementara jawabannya pasti sudah akan ditentukan oleh sistem, jadi tidak perlu kita hitung satu persatu kembali gitu. Misalnya mahasiswa menjawabnya adalah 4 seperti itu, kemudian ketika mahasiswa menyelesaikan jawabannya akan ada respon apakah jawabannya benar ataukah keliru, seperti itu. Baik, ini sangat mudah Bapak Ibu, silahkan kita coba di laman kita masing-masing. Jika sudah, tinggal kita klik simpan perubahan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu telah memiliki 2 soal dengan tipe berbeda. Yang pertama adalah numerik, yang kedua adalah calculated. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.